Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Jumpa kembali dengan Inji Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 37 dengan judul Megahnya Bait Suci. Dan pembacaannya terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38. Tapi sebelumnya Inci mau sapa dulu Inci anak-anak. Ya, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan adik-adik Inci bilang memang betul sekali. Dalam torang kehidupan selalu torang berjalan bersama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum torang mulai, mari torang mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Gembala kami yang manis, bersyukur berterima kasih kami kepadamu Tuhan, karena sampai saat ini kami boleh bergerak bernafas, memuji muliakan nama Tuhan Yesus itu karena anugerah kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, ada firman Tuhan yang akan kami pelajari mengenai Salomo mendirikan bait suci. Hamba tetap percaya kuasa Roh Kudus berkuasa atas hamba, sehingga Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan tidak akan lalu begitu saja, tetapi itu akan menjadi berkat bagi orang semua. Ampuni dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku yang berkat Tuhan, mari kita baca bersama. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38. Kalau saudara, mari kita membaca sama-sama supaya kita terfokus dalam pembacaan Alkitab. Ya, pembacaan kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Salomo mendirikan bait suci. Demikian bunyinya. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Syiu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya lah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian: mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kupirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel
dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam kamar dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu senobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan 2 labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikian dilengkapi ruang belakang dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayapnya yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan 2 kerub itu sama ukurannya dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisnya dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisi dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segelima. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar, dan dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga dengan papan pintu yang lain. Lalu diukirkannyalah padanya kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Siu diletakkannya dasar rumah itu. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Demikianlah firman Tuhan. Torang semua dikatakan berbahagia jika torang mau dengar firman Tuhan, torang mau pelihara firman Tuhan, torang jangan lupa mau lakukan itu firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, torang sudah dengar tuh pembacaan tadi terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38 dengan judul Salomo mendirikan bait suci. Nah, kalau lalu adik-adik torang belajar bagaimana Musa diperintahkan mesti ikut Tuhan pe mau, Tuhan pe rancangan. Musa mesti bikin apa? Kemah suci yang dapat dibongkar, yang dapat dilipat dan dapat apa? Dibongkar pasang. Karena apa? Perjalanan orang
Israel setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dorang berpindah-pindah. Jadi Tuhan suruh buat kemah suci. Dan adik-adikku yang berkati Tuhan, sekarang dorang mulia Salomo ternyata yang membuat kemah suci itu. Nah, sebelum Inci mulai, Inci mesti tanya dulu. Nah, coba adik-adik kalau dapat lihat bangunan, aduh apalagi itu gereja, gagah sekali, DP menara tinggi, ya dia punya desain pokoknya bagus sekali. Pastinya apa yang dia buat? Nah, paling ikut berdiri di gereja bilang, aduh gagah kan nih gereja, siapa tuh yang desain ini? Aduh gagah, selfie dulu. Nah, foto tuh antara apa? Di latar pemandangan apa? Gereja yang gagah, yang indah, megah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan. Kali ini orang mendengar cerita tentang siapa? Tentang Salomo yang mendirikan bait suci. Padahal Tuhan so bilang pada Daud so mempersiapkan untuk membangun bait suci, tetapi Tuhan bilang, "Hei Daud, nanti panganapi keturunan Salomo, nganapi anak yang boleh mendirikan bait suci." Jadi ini Raja Daud, ini Raja Israel yang kedua, cuma mempersiapkan itu apa? Bahan-bahan untuk apa? Untuk pembangunan bait suci. Dan Salomo lah yang mendirikan bait suci sesuai dengan janji Tuhan. Nah adik-adik, Salomo bukan waktu dia pimpin jadi raja langsung bangun. Tidak adik-adik, dia nanti tahun keempat pemerintahan Salomo baru dia bangun bait suci. Berarti ada persiapan untuk apa? Untuk membangun bait suci. Nah adik-adik, ini Raja Salomo dia ada mempekerjakan itu ribuan orang untuk membangun apa? Mau bangun bait suci. Dan mereka membuat bait suci itu selama 7 tahun. Dan adik-adikku yang berkati Tuhan, ini Salomo ini membangun rumah untuk Tuhan. Nah DP panjang ada bilang dalam Alkitab tadi 60 hasta. Jadi itu kira-kira 27 meter. DP lebar tadi dibilang dalam Alkitab DP lebar 20 hasta. Jadi sekitar 9 meter dan tingginya 30 hasta atau sekitar 13,5 meter. Nah adik-adik, ini Salomo buat seperti apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Salomo. Ini bait suci ini terbuat dari batu-batu apa? Penggalian, sehingga perlu apa? Mau pahat lagi. Kunya dapat dengan orang toki-toki batu karena apa? Dari penggalian. Dan juga langit-langit rumah itu dibuat dari apa? Dibuat dari bingkai dan pemapan kayu aras. Nah, ada di yang berkati Tuhan. Tapi ada satu yang Enci suka sekali, karena di situ sementara Salomo mendirikan bait suci, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan datang kepada Salomo. Demikian adik, itu orang baca di ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menempati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Luar biasa adik. Sementara Salomo ada dirikan bait suci, datang firman Tuhan, kalau ngana tetap setia, kalau ngana tidak menyimpang, kalau ngana selalu ikut perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan tetap ada di tengah-tengah orang Israel. Dan Tuhan tidak hendak meninggalkan apa? Umatku Israel, bukan main. Aduh, Inci kau janji begitu. Aduh butuh, kesian Tuhan janji begitu. Tetapi dasar apa? Torang manusia toh. Iya, sedangkan Salomo juga boleh jatuh, apalagi torang sekarang toh. Iya, torang selalu nyana apa? Nyana dengar Pak Tuhan. Toh Inci 9 minggu lalu, torang selalu mengikuti kehendak sendiri toh. Ikut torang pemau. Torang suka yang apa? Kesenangan dunia toh. Bersenang-senang, malas mau ibadah, masih kecil kita belum tahu begitu. Itu baca firman Tuhan tiap hari, orang sepelekan. Itu berdoa tiap hari, mau cari Pak Tuhan, orang sunyan apa? Tergantung. Itu mana-mana juga, karena orang hidup apa? Seadanya saja. Orang yang penting Tuhan kasih berkat tiap hari. Jadi orang berpikir begitu. Padahal Tuhan ada janji, bukan cuma pas Salomo ada nih. Tuhan ada janji. Ketika Salomo dengar Pak Tuhan, tepati Tuhan perintah,
ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Tuhan janji Tuhan mau berdiam, Tuhan ada di tengah-tengah patorang. Ada di janji Tuhan ini bukan cuma pas Salomo dan orang-orang Israel, tetapi patorang sebagai bait Allah yang kudus. So bilang tuh minggu lalu ada di orang baca di 1 Korintus 3 ayat 16 tuh, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ketika orang tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapannya, melakukan segala kehendaknya, nah roh Allah akan diam di dalam patorang, karena orang adalah apa? Bait Allah. Karena Encik so bilang minggu lalu, Allah menyertai kita. Berarti apa? Allah Immanuel yang selalu ada di dalam patorang apa? Hidup adik-adik. Makanya adik, jadilah bait suci yang betul-betul indah dan megah. Bukan cuma di luar tampak indah dan megah atau cuma gagah di luar, tetapi orang mesti dari dalam adik-adik terpancar. Orang boleh bawa terang di mana saja orang berada. Jadi orang ini adalah gereja-gereja Tuhan. Orang pancarkan sinar terang bagi banyak orang. Toh jangan orang cuma megah di luar, indah di luar, orang masuk gereja tetapi orang nyandak lakukan kebenaran firman Tuhan. Orang cuma dengar tetapi orang apa? Cuma sambil lalu. Itu firman tidak makan tempat dalam orang hati. Orang cuma dengar, kok habis itu habis toh orang nyandak apa? Pahami, mengerti, kok lakukan. Tetapi kalau orang anak-anak yang benar-benar tahu bahwa bait Allah ada di patorang tubuh, ada di orang permuliakan Tuhan dengan orang tubuh, toh orang pergi sekolah minggu, pergunakan karena apa? Ini bait Allah dalam patorang tubuh, toh pergunakan orang apa? Petangan, tepuk tangan. Mari kita bersuka, gunakan tangan orang petangan mau untuk memuji Tuhan. Jangan mari kita bersuka. Berarti turunnya apa? Muliakan Tuhan dan turun tangan. Apalagi apa? Mulut toh. Di rumah turun apa? Bicara kasar pak mama, bicara kasar pak kakak toh. Turunnya gunakan turun mulut untuk memuji muliakan nama Tuhan. Iya, puji Tuhan. Mari kita bersuka. Iya, turun gunakan turun mulut, turun tangan. Tambah kaki lagi. Pokoknya ada dimanapun turun berada, turun gunakan turun apa? Turun anggota tubuh untuk kemuliaan bagi Kristus. Torang apa? Torang kasih tunjuk pada orang bahwa memang torang adalah gereja-gereja yang boleh membawa terang di mana torang berada. Dimanapun torang pergi dan berada, torang boleh membawa terang di tengah kegelapan. Artinya torang hidup menurut kasih Tuhan, tidak bercela, hidup kudus karena torang ingat kalau torang hidup kudus, roh Allah tinggal di dalam apa? Di dalam torang hidup tuh. Karena apa? Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Sehingga ada di orang bilang, aduh, megah sekali tuh gereja, bagus di DP anak-anak, aduh, bagus di DP orang-orang di dalamnya. Jadi, yang tidak bagus di luar, dari dalam terang lihat, inilah gereja yang membawa terang. Torang anak-anak sekolah minggu yang boleh membawa terang dimanapun orang berada. Sehingga orang bilang apa? Indahnya dan megahnya bait suci. Siapa bait suci? Torang tubuh. Jadi biarlah orang pakai trompet tubuh untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Ternyata Tuhan, kami adalah gereja-gereja yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang boleh membawa terang. Bukan saja dari kemegahannya dan keindahannya, tetapi boleh kami pancarkan sinar terang Kristus boleh bercahaya dalam kehidupan kami. Sehingga dari luar dan dari dalam kami tampak memang orang-orang yang luar biasa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.